Assalamualaikum anak-anak. Ya, kembali lagi di pembelajaran matematika. Hari ini kita akan membahas video pembelajaran matematika kelas 9. Materi yang akan kita bahas adalah persamaan kuadrat. Sebelum kita mengetahui tentang persamaan kuadrat, maka kita harus mencari tahu dulu apa tujuan pembelajaran kali ini. Jadi tujuan pembelajaran kali ini peserta didik dapat memahami maksud dari persamaan kuadrat dan bentuk umumnya. Yang kedua, membedakan persamaan kuadrat dan bukan persamaan kuadrat. Yang ketiga, menentukan akar persamaan kuadrat dengan 3 cara. Nah, di sini kalian pasti bertanya, apa itu persamaan kuadrat? Ya, karena persamaan kuadrat adalah suatu persamaan di mana pangkat tertingginya adalah 2. Jadi persamaan di mana pangkat tertingginya adalah 2. Bentuk umum dari persamaan kuadrat ini adalah ax kuadrat ditambah bx ditambah c sama dengan 0. Dengan syarat a, b, dan c adalah bilangan real dan a tidak sama dengan 0. Kemudian keterangannya adalah a dan b itu dinamakan koefisien, yang c itu namanya konstanta, dan x adalah variabel. Jadi yang memiliki pasangan variabel yang bergandengan dengan variabel yang bergandengan dengan x itu namanya koefisien, dan yang berdiri sendiri atau tidak ada x-nya itu dinamakan konstanta. A adalah angka di depan x kuadrat. Jadi yang bergandengan dengan x kuadrat adalah A. B, angka di depan x. Jadi yang bergandengan dengan x kuadrat adalah A, yang bergandengan dengan x itu berarti B. Dan C adalah angka yang tidak memiliki variabel, yang tidak memiliki pasangan, ya. Perlu diingat ya. Jadi bentuk umumnya adalah ax kuadrat ditambah bx ditambah c sama dengan 0, di mana a, b adalah koefisien, c adalah konstanta. Ingat bentuk umumnya ya. Nah, di antara persamaan-persamaan berikut manakah yang merupakan persamaan kuadrat? Ingat, pengertian persamaan kuadrat adalah pangkat tertingginya adalah 2. Jadi pangkat 2 atau kuadrat. Contoh yang pertama, x kuadrat ditambah 4x dikurangi 21 sama dengan 0. Ini termasuk persamaan kuadrat atau bukan? Iya, karena sudah memenuhi syarat ya. Jadi pangkat tertingginya adalah 2. Di mana a sama dengan 1. Kenapa 1? Karena di situ adalah x. Jadi 1x itu bisa dikatakan x saja, satunya juga bisa ditulis jadi 1x atau x. B-nya sama dengan 4, C-nya adalah negatif 21, berarti ini termasuk persamaan kuadrat. Contoh yang kedua, 24y dikurangi 8y kuadrat sama dengan 0. Apakah variabel hanya x saja? Tidak, karena variabel itu bisa a, b, c dan seterusnya, boleh, pokoknya itu adalah huruf. Jadi tidak harus x. Di sini variabelnya adalah y, yaitu 24y dikurangi 8y kuadrat sama dengan 0. Berarti a-nya adalah yang mana? Awas jangan terkecoh. Oke, good. A-nya adalah negatif 8. Kenapa? Karena a itu bergandengan dengan x kuadrat atau yang bergandengan dengan variabel yang ada kuadratnya. Sedangkan B hanya bergandengan variabel yang pangkatnya hanya 1. Jadi walaupun letaknya dibolak-balik, yang jelas A itu bergandengan dengan variabel yang pangkatnya 2 dan B bergandengan dengan variabel yang pangkatnya 1. Untuk C-nya sama dengan 0. Kenapa? Karena di sini tidak ada konstanta. Jadi ini juga termasuk persamaan kuadrat. Yang ketiga,
2x pangkat 3 dikurangi x pangkat 2 ditambah 5y dikurangi 4 sama dengan 0. Ini termasuk persamaan kuadrat atau bukan? Jelas bukan. Kenapa? Karena di sini ada pangkat 3, sedangkan persamaan kuadrat adalah pangkat tertingginya 2. Lah sedangkan di sini ada pangkat 3. Berarti ini bukan termasuk persamaan kuadrat. Contoh yang keempat. Di sini ada K pangkat 2 atau K kuadrat sama dengan 9. Nah seperti ini berarti kita harus merubah dulu seperti bentuk umumnya. Jadi K kuadrat dikurangi 9 sama dengan 0. Kenapa 9-nya menjadi negatif? Karena dia pindah ruas. Awalnya di sebelah kanan sama dengan dia pindah ruas ke sebelah kiri, sehingga positif menjadi negatif karena pindah ruas. Ingat ya, pindah ruas berarti dia menjadi kebalikan. Awalnya 9 berarti menjadi negatif 9. Berarti K kuadrat dikurangi 9 sama dengan 0. Berarti A-nya sama dengan 1. Kembali lagi karena langsung K kuadrat berarti kan dia 1. Kemudian B-nya sama dengan 0 karena di sini tidak ada variabel yang pangkatnya 1, berarti B-nya sama dengan 0 dan C-nya sama dengan negatif 9. Berarti ini termasuk persamaan kuadrat. Oke, di sini paham ya tentang persamaan kuadrat, mana yang termasuk persamaan kuadrat dan mana yang bukan termasuk persamaan kuadrat. Oke. Karena ingat bentuk umumnya adalah AX kuadrat ditambah BX ditambah C sama dengan 0. Dan pengertian persamaan kuadrat adalah persamaan yang pangkat tertingginya adalah 2. Oke. Next. Penyelesaian dari suatu persamaan kuadrat dapat diselesaikan dengan 3 cara. Jadi untuk menyelesaikan contoh soal persamaan kuadrat ini ada 3 cara. Yang pertama adalah memfaktorkan. Yang kedua adalah melengkapkan kuadrat sempurna. Yang ketiga adalah menggunakan rumus A, B, C, D. Nah, berarti ada 3 cara ya. Apa aja itu? Oke, akan kita bahas satu-satu. Oke. Pembahasan soal-soalnya di sini akan dijelaskan mulai dari yang pertama yaitu memfaktorkan, kemudian langsung melengkapkan kuadrat sempurna, dan yang terakhir adalah menggunakan rumus ABC. Anak-anak, Ibu akan memberikan contoh cara menyelesaikan persamaan kuadrat dengan cara ke-1, yaitu dengan cara memfaktorkan. Contoh 1. Tentukan himpunan penyelesaian dari persamaan kuadrat di bawah ini dengan memfaktorkan. X kuadrat plus 6x sama dengan 0. Jawab. Nah, anak-anak caranya menjawab, anak-anak bisa melihat kalimatnya tadi, X kuadrat plus 6x sama dengan 0. Anak-anak bisa menentukan faktor persekutuan yang ada di situ. Ternyata faktor persekutuannya adalah X. Maka X kuadrat plus 6x sama dengan 0 bisa dinyatakan dalam bentuk X kali X plus 6 sama dengan 0. X kali X plus 6 sama dengan 0. Sehingga kita bisa menulis lagi X sama dengan 0 atau X plus 6 sama dengan 0. X plus 6 sama dengan 0 bisa kita tulis menjadi X sama dengan min 6. Jadi himpunan penyelesaiannya adalah min 6,0. Sekarang contoh 2.
Perintahnya sama. Tentukan himpunan penyelesaian dari persamaan kuadrat di bawah ini dengan memfaktorkan, yaitu X kuadrat plus X min 6 sama dengan 0. Caranya menentukan penyelesaiannya dari persamaan ini, kita harus mengingat bentuk umum dulu, yaitu bentuk umum dari persamaan kuadrat AX kuadrat plus BX plus C sama dengan 0. Dari persamaan yang ada berarti A sama dengan 1, B sama dengan 1, dan C sama dengan min 6. Langkah berikutnya, kita menentukan faktor dari 6. Faktor dari 6. Nah, faktor dari 6 antara lain 1, 2, 3, dan 6. Setelah kita tahu faktor dari 6 itu adalah 1, 2, 3, dan 6, maka kita harus bisa memilih ataupun menentukan dari faktor tersebut. Kita pilih 2 faktor yang apabila dikalikan hasilnya min 6, kalau dijumlahkan hasilnya sama dengan 1. Nah, ternyata setelah kita lihat tadi faktor daripada 6 itu 1, 2, 3, dan 6, maka kalau kita memilih 2 faktor tersebut jika memenuhi, kalau dikalikan hasilnya min 6, kalau dijumlahkan hasilnya 1, itu adalah 2 dan 3. Setelah itu kita pasang di sini 2 dan 3, 2 dan 3. Kemudian kita bisa menentukan 2 kali 3 sama dengan min 6, 2 tambah 3 sama dengan 1. Mana yang kita beri tanda positif dan mana yang kita beri tanda negatif, sehingga menjadikan kalimat ini benar. Nah, kita tentukan yaitu min 2 dan 3, sehingga min 2 kali 3 sama dengan min 6, min 2 plus 3 sama dengan 1. Dengan demikian kita lanjutkan. X kuadrat plus X min 6 sama dengan 0, bisa kita tulis X min 2 kali X plus 3 sama dengan 0. Sehingga kita lanjutkan, X min 2 sama dengan 0 atau X plus 3 sama dengan 0. Kita lanjutkan, X sama dengan 2 atau X sama dengan min 3. Jadi himpunan penyelesaiannya adalah min 3,2. Kita teruskan sekarang contoh 3. Perintahnya sama. Tentukan himpunan penyelesaian dari persamaan kuadrat berikut dengan cara memfaktorkan, yaitu 2x kuadrat plus 7x plus 6 sama dengan 0.
jawab. Nah, caranya menjawab, kembali lagi kita harus ingat bentuk umum, yaitu AX kuadrat plus BX plus C. Sehingga dari persamaan yang ada di sini, A-nya itu sama dengan 2, B itu sama dengan 7, C itu sama dengan 6. Setelah itu, kita tentukan perkalian AC antara A dan C. Hasilnya yaitu 12. Nah, kalau sudah kita tahu perkalian AC itu sama dengan 12, maka langkah berikutnya kita cari faktor dari 12. Faktor dari 12. Nah, faktor dari 12 antara lain 1, 2, 3, 4, 6, dan 12. Dari faktor yang ada di sini, anak-anak harus bisa menentukan dua faktor ini. Bila dikalikan hasilnya 12, bila dijumlahkan hasilnya 7. Dari angka-angka 1, 2, 3, 4, 6, 12, maka yang apabila dikalikan hasilnya 12, kalau dijumlahkan hasilnya 7, dikalikan hasilnya 12, dijumlahkan hasilnya 7, maka yang memenuhi adalah angka 3 dan 4. Nah, kemudian bentuk semula 2x plus 7x plus 6 sama dengan 0. Kita tulis, kita rubah cara penulisannya, tapi nilainya tetap sama, yaitu dengan cara 2x kuadrat plus 7x. Kita rubah 7x ini cara penulisannya dengan menggunakan dua faktor tadi, yaitu di sini kita tulis plus 4x plus 3x plus 6 sama dengan 0. Jadi 7x kita tulis sebagai plus 4x dan plus 3x. Kemudian kita teruskan menjadi bentuk 2x kuadrat plus 4x, kita beri tanda kurung, plus 3x plus 6 sama dengan 0. Dari sini kemudian dari yang di dalam kurung dikeluarkan faktor persekutuannya menjadi 2x. Di sini berarti x plus 2 plus 3. Di sini berarti x plus 2 sama dengan 0. Sehingga kita bisa menuliskan 2x plus 3 kali x plus 2 sama dengan 0. Di sini yang di dalam kurung sama, jadi kita tulis 1 kali. Kita lanjutkan. Setelah itu berarti 2x plus 3 sama dengan 0 atau x plus 2 sama dengan 0. 2x sama dengan min 3 atau x sama dengan min 2. X sama dengan min 3/2. Jadi himpunan penyelesaiannya adalah
min 2, min 3/2. Ini tadi sudah mendapatkan 3 contoh anak-anak untuk menyelesaikan persamaan kuadrat dengan cara memfaktorkan. Nah, untuk selanjutnya Ibu akan menerangkan contoh soal persamaan kuadrat dengan cara melengkapkan kuadrat sempurna.